Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna Perdana Rabu 23 Oktober 2024. Hilirisasi komoditas dalam negeri menjadi salah satu poin utama yang disampaikan Prabowo. Menurut Prabowo, hilirisasi menjadi kunci daripada kemakmuran bangsa Indonesia. Ia memberikan arahan kepada banyak menteri di Kabinet Merah Putih soal hilirisasi. Arahan diberikan Prabowo kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi, Menteri ISDM Bahlil Lahadalia untuk berkoordinasi erat dengan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan untuk menjalankan agenda hilirisasi. Jajaran menteri diminta Prabowo untuk menginventaris proyek-proyek hilirisasi prioritas yang mau dijalankan. Ada sekitar 26 komoditas yang jadi arahan Prabowo. Sayangnya dia tidak menjabarkan apa saja komoditas tersebut. Purnawirawan Jenderal TNI itu menegaskan proyek vital hilirisasi harus dirumuskan dari sekarang. Semua proyek dibikinkan daftar, kemudian para menteri langsung mencari investasinya agar proyek itu bisa berjalan. Inventarisir proyek-proyek penting dalam program hilirisasi kita. 26 komoditas, proyek-proyek yang vital dalam 26 komoditas tersebut yang harus dihilirisasi segera dirumuskan, bikin daftar, dan kita segera untuk mencari dana sehingga kita bisa mulai hilirisasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Saudara-saudara, anak-anak kita semua harus bisa makan bergizi minimal 1 kali sehari. Dan itu akan kita lakukan dan itu bisa kita lakukan, saudara-saudara sekalian. Selain itu, melindungi mereka yang paling lemah untuk mencapai kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya, kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Rosan Roslani mengaku optimis target pertumbuhan ekonomi Prabowo sebesar 8% dapat tercapai. Rosan mengungkapkan sejumlah caranya agar target tersebut dapat tercapai. Rosan menilai hal tersebut tak lepas dari peran dunia usaha. Menurutnya, pengusaha mempunyai peranan penting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Dia menilai saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% dapat semakin meningkat. Hal tersebut tidak lepas dari kontribusi investasi, sebab itu dia di Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mendorong iklim investasi menjadi lebih baik dan berorientasi pada ekspor. Dia pun menyebut Indonesia berpotensi dapat mencapai pertumbuhan hingga 8%. Namun memang perlu dilakukan beberapa hal seperti reformasi kebijakan. Dia juga menekankan agar dunia usaha tetap optimistis meraih target pertumbuhan ekonomi Prabowo. Saya sebagai Menteri Investasi, Hilirisasi, dan juga Kepala BKPM. Yang tentunya ini adalah amanah yang diberikan, yang harus kami jalankan, saya jalankan secara baik, secara benar, dan tentunya yang paling penting bagaimana investasi yang masuk ini adalah investasi yang terus berkualitas. Jadi di saat bersamaan juga meningkatkan SDM kita, human capital kita. Dan hilirisasi ini adalah nomenklatur baru yang diberikan, dan ini sifatnya memang sangat-sangat luas, karena hilirisasi yang diamanahkan ke saya ini tidak hanya di dalam pertambangan, tetapi juga di dalam bidang perkebunan, kemudian perikanan, dan yang lain-lainnya. Jadi ini bidangnya sangat luas, karena bagaimana kita bisa mengakselerasi pertumbuhan melalui hilirisasi ini, karena kita lihat hilirisasi ini menghasilkan nilai tambah atau value added-nya itu berada di Indonesia, di kita. Kita lihat dari contohnya nikel, salah satu mungkin yang bisa dicontohkan, yang sudah berhasil sangat baik, yang dalam kurun waktu 7 tahun itu ekspornya meningkat dari hanya 1,4 miliar dolar menjadi 33 miliar dolar. Nah, itu yang pertama, dan yang kedua yang diharapkan adalah bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, hilirisasi ini diharapkan bisa hilirisasi terus ke bawah sampai industrinya ada, industrinya itu jalan. Jadi contohnya nanti di bidang perikanan, hilirisasi di siwit, rumput laut, itu juga akan kita prioritaskan, dan kita akan melihat apa sih comparative advantage kita selama ini yang kita bisa jalankan, sehingga kita akan melihat skala-skala prioritas dalam melakukan hilirisasi ini. Tapi ya saya akan segera bekerjasama dan juga berbicara dengan semua kementerian terkait, karena ini melibatkan banyak kementerian, dan kami tentunya bisa bersamaan juga mengharapkan masukan, inputan, dorongan dari semua teman-teman, terutama teman-teman media, untuk memberikan masukan kepada kami agar kami bisa menjalankan amanah ini dengan baik dan benar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.